Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Santai tapi tidak lalai. Laksanakan kewajiban kuliahmu, manajemen waktumu dengan baik, maka kuliah akan terasa menyenangkan. Kalau kamu cari anak kedokteran teknik hukum FEB, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak bahasa dan sastra, aku maju paling depan. Kata-kataku siap memanipulasi. Halo guys, selamat datang dalam video kali ini. Saya, Anastasia Mandiri, bersama rekan-rekan saya akan membahas tentang teori dekonstruksi, di mana setiap kata adalah petunjuk untuk memahami kekayaan makna yang tersembunyi. Bersiaplah untuk menjelajahi lanskap intelektual yang tak terduga, seperti memecahkan teka-teki yang mengubah cara kita melihat dunia. Ayo, mari bersama-sama merayakan keindahan dalam kekacauan dan merajut kembali benang-benang pemikiran dengan teori dekonstruksi yang akan dikupas tuntas oleh teman saya Ananda, Arta, Armi, dan Afilia. Ayo simak video selanjutnya. Nah guys, agenda yang akan kita telusuri pada video kali ini. Yang pertama, apa sih itu teori dekonstruksi? Dan yang kedua, tentunya kelebihan dari teori dekonstruksi itu sendiri. Dan yang ketiga, pastinya jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan teori dekonstruksi dong. Dan yang keempat, aplikasi teori dekonstruksi. Dan pembahasan yang terakhir mengenai menganalisis teori dekonstruksi. Tetap stay guys, ini sudah masuk pada pembahasan yang memuncak nih. Apa nih? Astagfirullah. Dekonstruksi adalah sebuah teori kritis yang pertama kali dikembangkan oleh filsuf Prancis bernama Jacques Derrida pada tahun 1960-an. Ini adalah pendekatan terhadap analisis teks dan pemikiran yang telah merasuki berbagai bidang ilmu humaniora, termasuk sastra, filsafat, dan ilmu sosial. Dekonstruksi positivisme adalah suatu cabang dari dekonstruksi yang secara khusus berhubungan dengan kritik terhadap paradigma epistemologi dan metodologi positivisme yang dominan dalam ilmu pengetahuan sosial. Apa nih? Astagfirullah. Kelebihan teori dekonstruksi. Yang pertama, pemahaman yang mendalam tentang subjektivitas. Yang kedua, kritik terhadap struktur kekuasaan. Dan yang ketiga, pendekatan kritis. Dan yang keempat, keterbukaan terhadap interpretasi yang beragam. Nah, pemahaman yang mendalam tentang subjektivitas salah satu kelebihan utama dalam teori dekonstruksi yang kemampuannya untuk membuka cakrawala terhadap subjektivitas dalam proses pemikiran dan bahasa. Nah, ini membantu kita memahami bahwa tidak ada pandangan atau pengetahuan yang sepenuhnya objektif dan bahasa selalu membawa unsur subjektivitas. Dan yang kedua, kritik terhadap struktur kekuasaan. Nah, dekonstruksi tentunya mengajak kita untuk mempertanyakan struktur kekuasaan yang mendasari pemahaman dan norma-norma sosial. Nah, tentunya ini membantu kita dalam mengungkapkan asumsi-asumsi yang tersembunyi dalam bahasa dan pemikiran yang seringkali memihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Dan yang ketiga, pendekatan kritis. Nah, dalam pendekatan dekonstruksi merupakan alat kritis yang kuat memungkinkan kita untuk menganalisis teks dan pemikiran dengan lebih mendalam. Nah,
Ini tentunya membantu kita dalam memahami bagaimana bahasa digunakan untuk memengaruhi pemikiran dan tindakan. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap interpretasi yang beragam. Nah, dekonstruksi tentunya membuka jalan bagi beragam interpretasi dan sudut pandang dalam analisis teks. Ini menciptakan ruang untuk berbagi pemahaman yang mungkin lebih inklusif. Apa nih? Sifat yang rumit, dekonstruksi seringkali dianggap pendekatan yang kompleks dan sulit untuk dipahami. Ini bisa menjadi hambatan bagi orang yang tidak terbiasa dengan teori ini. Yang kedua, kritik terhadap objektivitas berlebihan. Beberapa kritikus dekonstruksi berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu menekankan subjektivitas dan meragukan kemungkinan objektivitas dalam pengetahuan. Ini dapat memunculkan ketidakpastian yang berlebihan dalam pemahaman kita dunia. Yang ketiga, tidak terhadap pemecahan tanpa alternatif. Dekonstruksi sering dikritik karena dianggap terlalu fokus pada mengurai teks dan pemikiran tanpa menawarkan alternatif yang jelas. Ini dapat membuat orang merasa bahwa teori ini hanya destruktif tanpa kontribusi konstruktif yang signifikan. Yang keempat, kontroversi dan kritik. Dekonstruksi telah menjadi subjek banyak kontroversi dan kritik baik dari dalam maupun luar komunitas akademik. Beberapa menganggapnya sebagai pendekatan yang telah abstrak atau bahkan nihilis, sementara yang lain mempertanyakan kemanfaatannya dalam aplikasi praktis. Apa nih? Halo guys, perkenalkan nama saya Armindria dengan NIM 210911010011. Tadi teman saya telah menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan dari teori dekonstruksi. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori dekonstruksi dalam analisis teks. Yuk kita simak videonya sama-sama. Nah, dalam analisis teks, dekonstruksi postpositivisme dapat digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi asumsi tersembunyi. Melalui dekonstruksi, kita dapat mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari teks yang mungkin tidak jelas pada pandangan pertama. Misalnya, dalam analisis teks tentang teori sosial, kita dapat mengidentifikasi asumsi-asumsi tentang norma-norma sosial yang mendasari argumen. Yang kedua, menganalisis bahasa dan makna. Dekonstruksi memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam teks untuk membentuk makna. Kita dapat mengeksplorasi bagaimana kata-kata, frasa, dan istilah digunakan untuk mengungkapkan pandangan dan yang ketiga, mengungkap kontradiksi. Pendekatan dekonstruksi dapat mengungkapkan kontradiksi dalam teks yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Ini dapat membantu kita memahami kompleksitas dan ketidakpastian dalam pemikiran dan argumen yang disampaikan dalam teks. Yang keempat, menggali dimensi subjektif. Rekonstruksi membantu kita memahami bagaimana subjektivitas individu atau kelompok dapat memengaruhi cara teks dibaca dan diterjemahkan. Ini membuka pintu untuk memahami kerumitan dalam pemahaman dan interpretasi teks. Jadi, dalam analisis teks, dekonstruksi postpositivisme membantu kita melihat teks dengan sudut pandang kritis yang lebih mendalam, mengungkapkan struktur kekuasaan yang mungkin ada di baliknya, dan mempertanyakan asumsi-asumsi dasar yang mendasarinya. Ini dapat membuka jalan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teks mempengaruhi pemikiran dan budaya kita. Sebelum pamit, ada satu quotes yang ingin kelompok kami sampaikan, yaitu hidup ini bukanlah naskah yang ditulis dengan jelas. Ia adalah kumpulan tanda dan makna yang bisa kita dekonstruksi untuk menciptakan kisah kita sendiri. Saya, Anastasia Mantiri, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.